bagaimana wajah dunia belanja atau dunia shopping di era new normal. Ya. Selamat malam, bertemu kembali dengan kami, Andi Hanif Mursid. Dalam kesempatan ini kami ingin berbagi 9 prediksi perubahan perilaku keluarga dalam berbelanja di era new normal ini. Ya. Pertama, di era new normal ini kita akan belanja fokus kepada barang-barang yang esensial. Apa itu barang-barang esensial? Ya, barang-barang yang kebutuhan pokok kita. Kalau dalam hierarki Maslow itu yang paling bawah ya, yaitu kebutuhan pangan, kesehatan, dan keamanan. Ya semua belanja yang sifatnya non esensial kita tunda dulu. Ya, bahkan mungkin kita nggak lakukan. Contohnya misalnya kalau dulu kita belanja tas yang bermerek, yang harganya lumayan mahal gitu. Terus sekarang kita hindari. Dulu kita belanja tas mahal karena mau pengen pamer kan. Sekarang kita nggak ngelakuin kayak gitu lagi. Kita belanja benar-benar untuk kebutuhan bertahan, hidup, bahan makanan, bahan minuman, makanan itu sendiri atau minuman, atau bahan makanan dan minuman yang untuk kesehatan. Fokus kita ke sana. Jadi yang nggak esensial kita cut semua. Itu pertama. Yang kedua adalah bahwa sekarang kita belanja online lebih sering, ya. Mengalami apa yang disebut dengan perluasan ya. Kalau dulu kita belanja online itu biasanya untuk travel, untuk fashion, untuk barang-barang elektronik ya. Nah kalau sekarang melebar, kita belanja online juga untuk barang-barang kebutuhan makanan, minuman, bahan makanan, bahan minuman yang sifatnya grocery seperti itu. Dan mengalami pendalaman ya. Kalau dulu kita belanja online itu occasional istilahnya. Occasional itu artinya sesekali ya. Tapi kalau sekarang frekuensinya meningkat gitu. Bisa seminggu sekali, bahkan bisa harian seperti itu. Jadi volume pembelian kita secara online itu meningkat di era new normal ini. Kemudian yang ketiga, kita akan belanja di toko-toko yang dekat sama rumah kita. Misalnya ke Alfamidi, ke Alfa, ke Indomaret, atau toko-toko yang sejenis seperti itu. Kalau dulu di era old normal ya, kita bisa bela-belain tuh belanja ke Hero, ke Hypermart, ke mana? Misalnya ke IKEA ya, untuk belanja. Bisa makan waktu 1 jam untuk ke sana gitu. Sekarang kita nggak kayak gitu lagi. Kita akan cari toko-toko yang dekat sama rumah kita, yang hitungan menit kita sampai ke toko itu. Kenapa? Karena sekarang orang susah mobilitas gitu loh. Kalau mau pergi ke tempat lain itu kan ribet istilahnya. Protokol kesehatannya banyak yang harus diikuti. Dan semakin lama dalam perjalanan, itu resiko kita terkena penularan COVID juga semakin besar. Ya. Kemudian yang keempat ya, toko-toko yang dekat sama rumah kita itu yang kita pilih adalah toko-toko yang benar-benar bisa nunjukin bahwa toko itu higien, ya. Bahwa toko itu bersih, bahwa toko itu bukan merupakan klaster penularan COVID. Ya. Jadi kalau kita masuk, kita yakin bahwa kita aman kalau masuk ke toko ini, ya. Terhindar dari penularan COVID. Ya. Toko-toko yang nggak bisa nunjukin itu, udah pasti nggak didatengin oleh konsumen. Yang kelima, toko-toko yang akan kita datengin, yang toko fisik itu, mereka akan masuk juga ke online sekarang. Misalnya kalau Alfamart atau Indomart, kita bisa datang ke tokonya kan, tapi dia juga punya channel online, penjualan secara online. Ada yang lewat aplikasi, dia juga online lewat WA ya, dia mengcover
orang-orang yang tinggal dekat dengan tokonya ya. Jadi sekarang kan yang lagi tumbuh nih online shopping kan. Jadi channel dalam pembelian itu akan banyak sekarang ya. Yang keenam, kita akan masuk ke toko-toko yang benar-benar menjual barang-barang untuk kebutuhan dasar, pangan, ya, untuk kebutuhan kesehatan kita, untuk kebutuhan keamanan kita. Ya. Kemudian yang ketujuh, nah ini menarik, akan muncul jasa titip belanja, ya, just tip. Ya. Kalau dulu kita kenal just tip ini, kalau nitip barang dibeliin, tapi di luar negeri, ada teman kita misalnya atau ada kemana ke luar negeri kita nitip tuh, ada jasanya sekarang, ya kan? Di Old Normal banyak tuh orang yang pergi ke Singapura, dia sekalian beliin buat yang lain. Ada yang ke Amerika, dia beliin buat yang lain. Itu jadi bisnis kan. Kalau dulu kan kita beli barang di luar negeri. Ya. Kalau sekarang justru domestik. Akan muncul jasa titip belanja itu. Karena ada konsumen yang memang bagaimanapun kondisinya dia nggak akan mau keluar. Apalagi ke toko. Tapi dia butuh belanja. Ya. Dan dia memilih untuk nitip daripada lewat online. Itu ada golongannya seperti itu. Yang kedelapan, kasir itu akan berkurang. Kenapa? Karena kasir itu di situ rawan terjadi penularan COVID ya. Karena banyak sentuhan, kemudian susah self distancingnya juga nggak bisa terjaga disiplin gitu. Sehingga ini akan rawan tempat penularan. Makanya toko-toko ke depan itu akan cashless namanya. Ini paling kelihatan misalnya contohnya Amazon Go. Kalau kita masuk ke Amazon Go, ya itu udah nggak ada yang jaga lagi. Semuanya digital. Kita masuk, tinggal gadget kita di-scan, account kita di-scan, kita masuk, di dalam kita ambil barang yang kita perlu. Setiap kita ngambil tuh dia langsung otomatis nyecan, terhubung dengan account kita, jumlah account kita dikurangin setiap kita ngambil barang. Kalau udah selesai kita tinggal keluar, nggak ada kasir di situ. Toko seperti ini itu akan meningkat ke depan ya, karena toko seperti inilah yang paling aman ya di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Yang berikutnya adalah virtual reality maupun augmented reality itu akan menjadi bagian dari cara kita belanja. Ya. Maksudnya gimana? Ke depan itu, Alfa misalnya, atau Indomaret, dia akan punya aplikasi di mana kalau kita mau belanja online, kita masuk ke aplikasinya itu, dan pada waktu kita udah masuk, kita udah ngerasa kayak di toko Alfamart atau di Indomart gitu. Kita tinggal cari rak mana yang kita mau datengin, produk mana yang kita mau ambil, terus kita bisa ngeliat, oh tuh ada produknya secara fisik, kemudian kita ambil, kita klik, produk itu akan langsung masuk ke keranjang kita. Nanti barangnya kalau selesai dalam hitungan jam dikirim ke rumah kita. Ya, jadi pola belanja kayak begini ini akan menjadi bagian yang nanti tidak akan terpisahkan dari kita. Kurang lebih itu 9 perubahan perilaku kita dalam berbelanja. Terima kasih.